Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Praktikum Metode Statistika pertemuan ke-12. Pada materi kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi rancangan acak kelompok. Di sini terdapat prinsip dasar percobaan RAK atau rancangan acak kelompok. Yang pertama itu harus ada kelompok dan tanpa ulangan. Nah, di sini yang membedakan antara RAK dan materi sebelumnya yaitu RAL, rancangan acak lengkap, di mana dalam RAK itu terdapat kelompok serta perlakuan, sementara dalam RAL terdapat ulangan serta perlakuan. Yang kedua ada pengacakan dalam pengambilan sampel, dan yang ketiga pengendalian lingkungan, yaitu usaha untuk mengendalikan keragaman yang muncul akibat keheterogenan kondisi lingkungan. Selanjutnya ada model umum dalam rancangan acak kelompok, bisa kalian lihat sendiri di dalam kotak. Kemudian keterangannya ada di bawah. Selanjutnya ada hipotesis dalam rancangan acak kelompok. Yang pertama untuk perlakuan, di mana H0 untuk pengaruh perlakuan 1 sama dengan pengaruh perlakuan 2 sama dengan pengaruh perlakuan I sama dengan 0. Sementara untuk H1, pengaruh perlakuan I tidak sama dengan 0. Kemudian hipotesis kelompok itu sama dengan hipotesis perlakuan. Lalu di sini ada asumsi. Untuk asumsi RAK jangan sampai tertukar dengan asumsi RAL karena ini hampir mirip. Jadi bisa dilihat lagi sama kalian perbedaannya apa di antara kedua itu. Dan di sini ada tabel sidik ragam, di mana SK itu sumber keragaman, kemudian DB itu derajat bebas, JK jumlah kuadrat, KT itu kuadrat tengah. Selanjutnya kita langsung masuk saja ke rumus. Dan berikut merupakan rumus perhitungannya. Bisa kalian lihat sendiri, nanti akan saya jelaskan detail di teladan. Namun di sini saya ingin mengingatkan kepada kalian, jangan sampai terkecoh antara perhitungan YIJ dalam rumus FK dan YIJ dalam JKT. Untuk YIJ dalam FK itu YIJ-nya di dalam kurung dulu, berarti dihitung dulu sigma YIJ-nya baru dikuadratkan. Sementara untuk JKT, YIJ-nya itu dikuadratkan dulu baru dijumlah gitu. Nanti lebih detailnya akan saya jelaskan di teladan. Kemudian di bawah ini ada tabel struktur data. Umumnya begini, yaitu perlakuan sebagai kolom dan kelompok sebagai baris. Tapi tidak menuntut kemungkinan bahwa kelompok bisa jadi sebagai kolom dan perlakuan sebagai baris. Kita langsung masuk saja ke teladan. Soalnya yaitu lakukan uji hipotesis untuk mengetahui pengaruh jumlah ikan tuna yang hidup dengan perlakuan salinitas berbeda pada beberapa kelompok tuna. Di sini perlakuannya yaitu salinitas, terdapat 4 perlakuan, dan kelompoknya yaitu jenis ikan, juga terdapat 4 kelompok ikan tuna. Untuk memudahkan perhitungan, maka kita buat dahulu sigma YI dan sigma YJ. Untuk sigma YI yaitu yang ini, yang saya tunjuk dengan kotak. Jadi sigma YI itu merupakan penjumlahan perlakuan ke I. Misal perlakuan ke-1 yaitu dengan salinitas 20, maka kita jumlahkan nilainya yaitu 15 ditambah 10 ditambah 14 ditambah 7 sama dengan 46. Dan hitung begitu dengan seterusnya. Lalu ini untuk YJ, untuk perhitungannya sama dengan YI, hanya saja dilakukan secara horizontal. Lalu selanjutnya kita hitung derajat bebas. Yang pertama yaitu DBK, derajat bebas kelompok, dengan rumus J dikurangi 1, di mana J yaitu banyaknya kelompok. Lalu DBP dengan rumus I dikurangi 1, dengan I merupakan banyaknya perlakuan. DBS dengan rumus I dikurangi 1 dikali dengan J dikurangi 1. Dan DBT dengan I dikali J, lalu dikurangi dengan 1. Lalu kita lanjut ke rumus FK dengan rumus sigma YIJ dikuadratkan dan dibagi dengan I kali J. Di sini kita menjumlahkan YIJ dahulu lalu dikuadratkan.
YIJ didapatkan dari penjumlahan yang berada di dalam kotak, yaitu 15 ditambah 10 ditambah 14 ditambah 7 ditambah 10 dan seterusnya. Atau bisa juga didapatkan dari penjumlahan YJ ataupun YI. Nah, di sini saya menggunakan penjumlahan dari YI. Jadi 46 ditambah 46 ditambah 71 ditambah 59 dijumlah, lalu dikuadratkan, dan kemudian dibagi dengan I kali J. Kemudian untuk rumus JKP yaitu sigma YI kuadrat dibagi dengan J dikurangi dengan FK. Nah, sigma YI kuadrat di sini berarti YI yang dikuadratkan lalu dijumlah. Berarti di sini 46 kuadrat ditambah 46 kuadrat, lalu ditambah 71 kuadrat dan ditambah 59 kuadrat. Lalu dibagi dengan 4 dan dikurangi dengan FK. Lalu untuk rumus JKK sama halnya dengan JKP, namun di sini bedanya memakai sigma YJ kuadrat. Jadi sigma YJ kuadrat diperoleh dari 43 kuadrat ditambah 42 kuadrat ditambah dengan 63 kuadrat dan ditambah 74 kuadrat. Nah, untuk rumus JKT yaitu sigma YIJ kuadrat dikurangi dengan FK. Nah, di sini kalian harus bisa membedakan sigma YIJ kuadrat yang ada di JKT dan sigma YIJ kuadrat yang ada di FK. Kalau yang di JKT itu kalian kuadratkan dulu, baru dijumlah. Jadi kalian kuadratkan dahulu satu-satu yang ada di kotak ini. Misal 15 kuadrat, 10 kuadrat, 14 kuadrat, 7 kuadrat, 10 kuadrat, 8 kuadrat, dan seterusnya, baru kalian jumlahkan. Nah, di sini kalian tidak bisa menggunakan YJ maupun YI, karena kita harus mengkuadratkan satu-satu dahulu data yang ada di dalam kotak tersebut. Lalu kita hitung JKS dengan rumus JKT dikurangi JKP dikurangi JKK. Lalu untuk rumus KTP yaitu JKP dibagi dengan DBP. Untuk KTK itu JKK dikurangi DBK. Kemudian KTS itu JKS dibagi DBS. Dan untuk F-hit itu ada dua, yaitu F-hit perlakuan dan F-hit kelompok. Untuk F-hit perlakuan yaitu KTP dibagi KTS. Lalu F-hit kelompok itu KTK dibagi dengan KTS. Nah, nilai-nilai yang tadi kita dapat dimasukkan ke dalam tabel sidik ragam. Di dalam tabel sidik ragam, untuk DBP dengan nilai 3, DBK nilainya 3, DBS 9, DBT 15, kemudian JKP 108,25, JKK 184,25, JKS 249,25, lalu JKT 541,75, KTP 36,0833, KTK 61,4167, KTS 27,6944. Nah, untuk F-hitnya perlakuan atau F-hit P itu 1,3029. Lalu F-hit kelompok atau F-hit K 2,2177. Dan untuk F-tab perlakuan itu 3,86, sama halnya dengan F-tab kelompok juga 3,86. Nah, dari sini kita dapatkan hasil bahwa F-hit perlakuan kurang dari F-tab, yaitu gagal tolak H0. Dengan interpretasi berdasarkan SK 95% dapat dipercaya bahwa salinitas tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah ikan tuna yang hidup. Kemudian untuk yang kelompok yaitu F-hit K kurang dari F-tab, yaitu gagal tolak H0. Untuk interpretasinya yaitu berdasarkan SK 95% dapat dipercaya bahwa jenis ikan atau kelompok ikan tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah ikan tuna yang hidup. Cukup sekian untuk materi pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Untuk soal latihan mandiri sudah terdapat di dalam PDF materi, yaitu terdapat 2 soal. Silakan kerjakan ya. Terima kasih.